Halo geng, kembali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Wall, rilis tahun 2017, yang dimana menceritakan dua orang sniper yang memata-matai pergerakan musuh di Irak. Namun, sniper Irak tidak tinggal diam dan mampu melumpuhkan mereka berdua, bahkan bisa melumpuhkan satu skuad Amerika. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Tut 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 turut. Tut turut 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 tut tut turut 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 turut. Di awal film terlihat seorang sniper yang bernama Sersan Matthew sedang mengintai dengan sniper miliknya. Dia ditemani oleh seorang spotter yang bernama Isaac. Spotter bertugas sebagai asisten dari sniper yang biasanya menghitung jarak dari target agar sniper bisa langsung menembak korbannya. Mereka berada di tengah gurun yang gersang. Mereka juga telah mengintai di sana selama 20 jam. Namun tidak ada satupun orang yang terlihat, melainkan hanya ada mayat yang berserakan di sana. How long we been here, man? 18 plus? That's just fucking weird to me. Don't mean shit, man. I just took him out. Sersan Matthew juga sudah mulai bosan dengan pengintaian mereka. Akhirnya, dia melepaskan pandangan dari sniper miliknya dan melepaskan baju kamuflasenya, serta meregangkan badannya dari 20 jam berbaring. What, are you fucking hungry again? You already have 4 or 5 MRE. Setelah itu, dia turun ke bawah agar dia bisa lebih dekat dengan melihat situasi. Sedangkan Isaac masih memantau dengan teropongnya, memantau dari belakang. Jika tiba-tiba ada musuh yang terlihat, Isaac bisa langsung memberikan informasi kepada Sersan Matthew. Sersan Matthew berjalan secara perlahan mengecek lokasi sekitar, yang dimana ada total 17 orang dari tim mereka yang sudah tewas akibat dari serangan sniper hantu Irak yang dijuluki Jubah. Sersan Matthew pun meneruskan perjalanannya, menelusuri area kosong itu. Keadaan juga sangat senyap dan mereka berdua masih sempat bercanda melalui radio komunikasi. Got eyes on your ass. Oh, shake that booty. Sersan Matthew kini berdiri di tengah gurun itu tanpa rasa takut. Padahal mereka diberikan tugas untuk mencari sniper hantu musuh yang paling ditakuti. Namun dia dengan pedenya berdiri dengan santai, sekaligus melihat sekitar dan melihat tempat yang kemungkinan ada sniper Irak di sana. Something's not right. Tak berselang lama, saat Sersan Matthew masih berdiri di sana, dia terkena tembakan dari seorang sniper tepat di perutnya, yang membuat Isaac langsung turun dari bukit tempat mereka mengintai, dengan tergesa-gesa untuk menolong Sersan Matthew yang sudah sangat kesakitan. Setelah cukup dekat dengan Sersan Matthew, Isaac juga ditembaki oleh sniper hantu Irak itu, sehingga Isaac harus berlari secara zigzag agar tidak terkena tembakan. Namun, skill sniper itu sangat jago, sehingga Isaac juga terkena tembakan tepat di lututnya, yang mengakibatkan dia tidak bisa berjalan. Tapi dia masih sempat berlindung di balik tembok, namun dia tidak bisa menyelamatkan Sersan Matthew dan meninggalkannya di sana. Sersan Matthew masih terbaring di area terbuka dengan pendarahan di perutnya, sedangkan Isaac mengalami luka di lututnya yang bisa saja dia kehabisan darah dan tewas. Dengan sangat kesakitan, Isaac masih sempat merangkak untuk memanggil Sersan Matthew yang masih terbaring di area terbuka. Mereka berkomunikasi lewat radio. Isaac pun menyuruh Sersan Matthew untuk memakai tourniquetnya agar pendarahannya bisa berhenti. Namun, Isaac tidak bisa membantu Sersan Matthew untuk bersembunyi karena lututnya juga terluka. Tourniquet. I use your fucking tourniquet. Isaac pun memakai tourniquetnya agar luka di lututnya juga tidak semakin parah. Ia pun mencoba mengambil peluru yang masih terjerat di dalam lututnya. Dan ya, itu pasti sangat menyakitkan. Sampai-sampai membuat Isaac hampir pingsan namun tidak berhasil untuk mengambil peluru tersebut. Karena Isaac sudah sangat kesakitan, dia pun mengeluarkan radio dari tasnya untuk meminta bantuan dari pasukan lain. Tapi dia sadar kalau radionya tidak bisa digunakan karena antenanya telah hancur akibat tembakan dari sniper hantu Irak itu yang sangat akurat. Sehingga dia tidak bisa menghubungi markas dan kini mereka hanya bisa pasrah sampai bantuan tiba dengan sendirinya. Extraction.
Di tempat yang lain, karena Sersan Matthew masih di area terbuka, dia berpikir dia bisa menembak dengan jelas sniper hantu itu. Namun resikonya juga sangat besar, karena sniper hantu Irak itu bisa menembaknya terlebih dahulu saat dia memegang senjata. Sehingga Sersan Matthew menyuruh Isaac untuk melihat dari mana Juba menembak, dengan cara melubangi dinding itu serta menghitung jaraknya. Dengan berusaha payah, Isaac mencoba melubangi dinding itu sampai tangannya pun terluka. Setelah itu, dia melihat sekitarnya. Namun, sniper hantu Irak itu tidak terdeteksi keberadaannya sama sekali. Tapi, saat Isaac menghubungi Sersan Matthew kembali lewat radio, tidak ada jawaban dari Sersan Matthew yang membuat Isaac semakin pasrah. Kini, Isaac hanya bisa duduk diam di balik tembok dengan tatapan yang kosong. Isaac pun kembali melihat luka yang ada di lututnya, dan dengan penuh rasa sakit dia mencoba kembali mengeluarkan peluru dari lututnya dan kali ini pun berhasil. Setelah dari rasa sakit yang dia rasakan, Isaac pun tertidur. Tapi saat tertidur itulah ada suara dari alat komunikasinya. Ternyata kapten dari pasukannya dapat menghubungi Isaac. Tanpa banyak basa-basi, Isaac langsung meminta bantuan medis lewat udara karena Sersan Matthew harus segera ditolong, dan dia pun memberitahukan titik koordinat dari lokasi mereka. This is Spartan 33. How copy? Grid Whiskey Hotel 17. Saat sedang menunggu, dia mendapatkan panggilan lagi untuk memberitahu lokasinya lebih rinci. Orang yang berbicara itu juga menyuruh Isaac untuk menembakkan suar ke udara agar helikopter bisa melihat posisi mereka. Tapi karena Isaac tidak mempunyai suar, penelpon itu meminta agar Isaac menembakkan pistol. Namun Isaac tidak langsung menembakkan pistolnya, karena itu akan membuat posisinya ketahuan dan sniper bisa dengan mudah menembaknya. Dan ternyata, orang yang berbicara lewat radio kepada Isaac adalah Juba, sniper hantu dari Irak yang menembak mereka. Dia berhasil meretas jalur komunikasi milik mereka dan juga sudah mengetahui posisi Isaac ada di balik tembok. What the fuck? The same Ranger School. You have seen through my camouflage. Isaac pun memaki karena dia sudah sangat kesal, sekaligus memaki karena musuh juga sudah tahu keberadaannya ada di mana. Isaac juga masih mencoba untuk menghubungi markas dari radio yang telah rusak itu karena dia sudah sangat frustasi. Man down. Shall I make sure? Juba pun mengajak Isaac berbicara lewat radio dengan menanyakan tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi Isaac tetap memantau di mana keberadaan Juba. Setelah memantau keberadaan Juba dan melihat di sekitar dengan teropongnya, Isaac mencoba menghitung jarak dan menebak di mana posisi ideal dari Juba berada. Sedangkan Juba masih terus mengoceh mengajak Isaac mengobrol membicarakan tentang perang ini. Yang dimana Juba hanyalah seorang pria Irak biasa yang ingin mengusir Amerika dari negaranya karena sudah menjajah negaranya dengan alasan membangun ekonomi Irak, sampai-sampai menghancurkan banyak bangunan dan sekolah-sekolah. A regular Iraqi man. Huh? For our economy? Tapi Isaac tidak mendengar ocehan dari Juba, dan dia masih terus menghitung jarak dengan kemampuan yang dia punya. Namun, posisi Juba masih belum terlihat. Isaac pun melihat ada seseorang tentara Amerika yang sudah tewas di sana dengan radio di sampingnya. Dia bergerak merangkak dengan berusaha payah untuk mencoba mengambil radio itu agar bisa digunakan. Karena radionya masih terlalu jauh, dia pun membuat pengait untuk mengambilnya. Namun, kayu yang dia gunakan juga masih terlalu pendek. Di sisi yang lain, Juba masih mengintai mereka dengan sniper miliknya. Tubuh Sersan Matthew pun sudah dihinggapi oleh gagak karena dia sudah tidak bergerak sama sekali. Namun, Sersan Matthew masih bisa mendengarkan percakapan Juba dengan Isaac. Saat Isaac ingin minum karena cuaca sangat panas dan gersang, ternyata air di botolnya juga sudah habis akibat tembakan dari Juba yang begitu hebatnya, bisa mengenai target botol air dan antena radio milik Isaac. Dia juga sengaja mengincar pembuluh darah yang ada di lutut Isaac agar Isaac kehabisan darah dan tewas sebelum malam. Setelah mendengar hal tersebut, Isaac pun sedikit takut. Dia kembali ke tempat pertamanya dan berbaring sebentar di sana karena mengalami dehidrasi. Setelah itu, dia melanjutkan mencari keberadaan Juba di mana.
Dan dengan usahanya, alhasil dia bisa menemukan Juba. Juba berada di tumpukan limbah yang sangat banyak, dan dia sudah membunuh 75 orang tentara Amerika sendirian dan tidak diketahui posisinya. No fucking way. Karena Isaac juga sudah sangat kehausan dan sudah dehidrasi, dia juga sangat frustasi dengan keadaan dia sekarang. Dia mencoba untuk memancing Juba untuk menembaknya dengan cara membuat orang-orangan dengan baju dan helm militernya. Namun, saat orang-orangan itu digerakkan, helmnya pun jatuh, yang membuat Juba tertawa dengan kelakuan Isaac. Setelah itu, tiba-tiba ada badai pasir kecil yang terjadi, dan itu dimanfaatkan oleh Isaac untuk menuju orang yang tewas untuk mengambil radionya dan perlengkapannya. Saat Isaac melihat keadaan orang itu juga sama seperti Isaac, yang tertembak di bagian lutut dan tewas akibat kehabisan darah. Juba yang sadar kalau Isaac berhasil mengambil perlengkapan dari orang tewas itu pun, dia segera menembaknya, yang membuat sebagian dinding hancur dan dia juga merusak teropong dari Isaac. Tapi radionya juga tidak bisa digunakan karena antenanya juga rusak akibat tembakan dari Juba. Sersan Matthew yang baru sadar dari pingsannya pun mengambil kaca untuk melihat di mana sniper itu berada tanpa diketahui oleh Juba. Sersan Matthew pun bergerak secara perlahan mendekati senjatanya. Karena Isaac sudah mengetahui Juba berada di mana, dia memberitahukan posisi Juba kepada Sersan Matthew. Dan setelah mendapatkan kembali sniper miliknya, Sersan Matthew langsung membidik Juba dengan dipancing oleh Isaac, dan Sersan Matthew pun menembaknya secara asal. Sniper miliknya, Sersan Matthew langsung membidik Juba dengan dipancing oleh Isaac. Tapi Sersan Matthew masih bisa bergerak secara perlahan menuju Isaac. Namun dia terkena tembakan kembali yang membuat Sersan Matthew tidak bisa bergerak sama sekali. Isaac masih terus mencoba menghubungi markas setelah dia berhasil memperbaiki radionya dan bisa tersambung dengan markas. Namun saat dia ingin berbicara, radionya juga sudah diretas oleh Juba, sehingga Juba lah yang berbicara dengan markas menggunakan identitas Isaac dan meminta penjemputan dengan helikopter berdasarkan lokasi yang menguntungkan untuk Juba. Setelah hari sudah menjelang sore, Isaac mengambil sniper milik Sersan Matthew ketika ingin menembak dua helikopter jemputan mereka datang. Saat mereka membawa Isaac naik ke atas helikopter, Isaac sudah memberitahukan bahwa ada sniper yang masih berada di tumpukan limbah. Namun, para pasukan itu tidak mendengar dan mempercayai Isaac, sehingga membuat Juba dengan mudahnya menembak mereka dan helikopter pun terjatuh yang membuat semua orang tewas. Dan saat markas menghubungi kedua helikopter itu, lagi dan lagi Juba lah yang membalas pesan mereka dengan mengatakan korban berhasil diselamatkan. Tamat film yang seru dan cukup menegangkan. Terima kasih buat yang telah menonton, like kalau suka, subscribe juga kalau suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye geng, jangan lupa bahagia.